ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil munasab wa dhalla bil jahli aqarin wa ja'ala ilmal fiqhi ibadan wa ja'ala ilmal fiqhi ibadan li hadha ad-din. وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, jemaah salat subuh bagi kita tercinta Masjid 16, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, berikan hidayah kepada kita untuk bangun di pagi-pagi mudah mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni diawali dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan salat sunnah, tahajud, salat tahiyatul masjid, juga salat fajar, dan juga terakhir dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga dan mudah-mudahan sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa orang-orang yang pagi-pagi pergi untuk melaksanakan salat berjamaah, maka niscaya di sana akan dihapus segala dosa-dosanya dan akan dibebaskan daripada sifat-sifat kemunafikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan serta curah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kita di dalam alam kebodohan menuju alam dan terang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, jemaah kajian subuh pagi, yang mana sebelumnya kami ingin sedikit menyampaikan dan juga nanti kita bacakan surat Al-Fatihah yang mana kemarin media sosial, medsos, Facebook dan sebagainya ini penuh dengan berita-berita tentang anak seorang dewasa, anak pemuda yang dibunuh di dalam masjid. Ya, benar. Iya.
Cuma berita itu banyak yang simpang siuran, tetapi yang namanya berita kalau sudah ada di media sosial, apalagi berita-berita itu disebarkan dari WA ke WA, Facebook ke Facebook, sehingga berita itu diyakini kebenaran. Ini kalau sudah ada berita, ini kirim tetangga asal yang lain juga menyebar, juga berita itu walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi karena sudah tersebar, maka berita itu dianggap betul 100%. Padahal andai kata ada berita, ini Bapak Ibu, terutama ini sebetulnya kaum muda, ya, yang suka WA sebagainya, sedikit share, sedikit like, ataupun sedikit komen. Ini sebetulnya orang yang menyebarkan berita yang tidak sesuai, ini kita ini termasuk mendapatkan dampak negatif, alias kita ini mendapatkan dosa. Contohnya kemarin, ini berita yang pertama kali tersebar dengan pembunuhan, pengeroyokan yang ada di masjid. Ini kan berita yang pertama, dia di WA itu di video mengatakan seakan-akan sepenuhnya menyalahkan kepada DKM, sepenuhnya seakan-akan menyudutkan dari pihak pengurus masjid, sehingga itu mengatakan narasinya dulunya masjid ketika akan membangun minta sumbangan di jalan-jalan, ya kan, ada yang semacam itu. Tapi setelah masjid jadi, setelah mentereng, masjidnya dikunci, tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ditiduri, tidak boleh sebagainya. Seakan-akan masjid itu milik pribadi, katanya, di hari. Dan narasi yang ada di WA itu, di video itu, ini seakan-akan yang membunuh anak itu adalah orang masjid, pengurusnya tidak sopan, pengurusnya dan sebagainya, sehingga ada anak pemuda yang katanya musafir, ingin berteduh, ingin tidur di dalam masjid, kemudian disakiti, bahkan dibunuh. Ya. Padahal hal yang semacam ini, padahal hal yang terjadi tidak semacam itu. Karena apa? Setelah diklarifikasi, setelah ditabayun lagi, setelah diurus, ini yang mengeroyok tak ada seorang pun dari pihak pengurus masjid. Di video yang pertama mengatakan remajanya, katanya, ya, yang mengorok, padahal itu adalah anak-anak pemuda-pemuda yang selalu mengorok di pasar. Ada anak pemuda itu yang video pertama mengatakan anak Aceh, kan Aceh katanya, ya. Tapi setelah diteliti katanya orang Tapanuli. Ini kan berarti kan berita bohong. Sehingga nanti narasinya bisa mengadu domba antara masjid itu dengan orang lain. Sehingga dibunuh. Di masjid mana itu? Kalau salah Sibolga. Ya, masjid Sibolga, ya. Masjid Sibolga. Sampai anaknya itu adalah meninggal. Ini berita-berita itu ibu-ibu yang kelewatan api, yang mana ini
kami punya asa aja ini lebih 10 kali, kan mungkin 20 lebih kali dikirim oleh orang-orang. Ada yang grup ini, kirim lagi grup ini, sebagainya, ada yang jadi pribadi. Bukan ada yang menanyakan di mana kita mengurus masjid kok mengoroyo anak pemuda. Kata. Dan dengan kejadian itu, ibu-ibu, bapak, kami teringat suatu kisah. Kami teringat suatu kisah yang mana kisah itu ada di kitab Zuratul Nasihin. Ada di kitab klasik, ada di kitab Zuratul Nasihin. Ini ada ceritanya bapak ya. Dan suatu cerita di mana di dalam Zuratul Nasihin itu ada bab. Yang pertama ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di bab lagi ada aqil walidain, ceritanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini pada suatu ketika ada seorang alim, kalau zaman sekarang boleh dikatakan seorang ustaz, seorang kiai. Pada suatu saat dia ada keinginan untuk pergi ke Makkahul Mukarramah. Ada seorang ustaz, dan kalau di kitabnya dikatakan syekh yang mulia, yang terkenal. Dia pada suatu saat ingin pergi ke Makkahul Mukarramah, ingin melaksanakan umroh. Karena keinginannya, dia minta izin kepada ibunya. Bu, izin saya ingin ke Mekah. Tujuannya untuk melaksanakan umroh dan untuk beribadah di Madinah. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, orang tuanya tidak mengizini, tidak merestui kepada seperti dia kepada anaknya, putranya. Ini nanti bisa diambil pelajaran Ibu, Bapak, di seluruhnya, terutama anak-anak yang pemuda-pemuda. Ada seorang ustaz ingin pergi ke Makkahul Mukarramah, ingin beribadah di Masjidil Haram, ingin melaksanakan umroh, tetapi setelah dia minta izin kepada ibunya tidak merestui. Tetapi karena dia keinginannya bulat, ingin beribadah, tertarik dengan hadis-hadis, tertarik dengan ungkapan-ungkapan kiai yang mana beribadah di Masjidil Haram pahalanya 1000, melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram di Madinah pahalanya 500 dan sebagainya. Ini tertarik ingin mengejar pahala yang semacam itu. Sehingga tidak boleh tidak, dia itu pergi ke Makkahul Mukarramah tanpa restu orang tua. Pergi. Setelah pergi, ibunya merasa kesepian, ibunya merasa terhina, ditinggal oleh anaknya. Mungkin dalam rumah ini cuma berdua, kemudian ditinggal anak-anaknya. Kalau dalam sekarang dia ingin pergi umroh, ingin pergi ke Makkahul Mukarramah, bisa jadi satu minggu. Kalau zaman dahulu belum ada pesawat, ya bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Ya. Nah, ibunya ini merasa kesepian dan tadinya tidak meridoi
kepergian anaknya untuk melaksanakan umroh di Makkah Mukarramah, maka terlintaslah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anakku pergi, ya Allah, pergi ke Makkah Mukarramah ini melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, ini melaksanakan umroh, tapi aku ya Allah di sini sendirian, kesepian. Kalau terletak dalam hatinya, ya Allah, berilah dia cobaan sebelum dia meninggal. Katanya ibu, katanya. Dan karena doa dasar ibu, ini katanya suatu makalah, doanya orang tua kepada anaknya, ini bagaikan doanya Nabi, bagaikan doanya seorang Nabi kepada umatnya. Alias bapak-bapak, doanya orang tua, doa kedua orang tua, terutama ibunya, ini doanya sangat mustahil. Kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu singkatnya cerita, anak pemuda seorang ustaz tadi yang ingin melaksanakan umroh sampailah pada suatu kampung, sampailah pada suatu kota, sehingga pada waktu itu tengah malam dia ingin beristirahat. Jadi pemuda tadi yang ingin melaksanakan umroh karena mungkin kecapean, di tengah malam dia ingin istirahat, kelelahan, belum sampai ke Makkah Mukarramah, dia kelelahan, kecapean, maka dia mempunyai inisiatif untuk beristirahat di dalam masjid. Maka pemuda tadi, ya tadi masuk ke dalam masjid, tujuannya untuk beristirahat, tetapi sebelum beliau tidur, dia melaksanakan salat sunat terlebih dahulu. Dalam salat di kampung itu, di kota itu, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di kampung itu, di kota itu terjadi ada suatu rumah yang kemalingan. Ketepatan di waktu itu ada suatu rumah yang kemalingan. Setelah kemalingan, tuan rumahnya tahu ada maling, dia berteriak, maling. Kemudian bangunlah orang kampung, maka dikejarlah maling itu oleh orang kampung, dan dikejar maling itu menuju jalan yang mana jalan itu melewati masjid. Setelah sampai di dekat masjid, malingnya tidak diketahui kemana larinya itu. Karena tidak ada yang tahu kemana dia lari. Kemudian karena sudah ada di dekat masjid, kok tahu-tahunya di dalam masjid ada satu orang yang melaksanakan sholat. Maka orang itulah yang dituduh sebagai pencuri. Dan setelah itu mereka itu tanpa pikir panjang diseret. Seorang ustaz yang melaksanakan sholat di masjid diseret. Kalau sekarang ini, maka pemuda tadi, syekh tadi, ustaz tadi dibawa kepada pihak kedua berwajib, para raja ataupun kepada yang kepolisian. Setelah dibawa ke polisi, setelah dibawa ke penguasa, maka orang tadi ancam dan dipotong tangannya serta dipukuli ramai-ramai. Di tangannya, dua tangannya dipotong, juga kakinya juga dipotong,
Bahkan di ceritanya itu matanya dicoket. Matanya dicoket. Terus setelah tangannya dipotong, kakinya dipotong dan juga tangan, kedua matanya dicoket, dikeluarkan. Pada siang harinya pemuda itu diarak di tengah kampung. Diarak di tengah kampung dan diumumkan, inilah balasan seorang pencuri yang mencuri di kampung kami. Kata diarak di kampung dan dikatakan inilah adalah balasan seorang pencuri di kampung kita. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, setelah diarak kemudian baginya tadi mengatakan, ya Ustaz, dia orang pintar, dia mengatakan kepada para tentara-tentara, kepada yang mengarah, wahai manusia, jangan katakan kami sebagai pencuri, katanya. Jangan katakan kami sebagai pencuri, tapi katakanlah kami adalah anak yang durhaka kepada ibu. Katanya kami orang kampung itu. Berarti kamu bukan pencurinya ya? Bukan. Tapi kami adalah orang yang ingin melaksanakan umroh, tetapi kepergian kami tidak direstui ibu. Udah, setelah kafir semua diurusi, ditanyakan bagaimana kejadiannya, begini sebagainya. Kemudian pemuda itu yang sudah dicongkel matanya, yang sudah dipotong tangannya, kakinya sebagainya, kemudian mereka itu dikembalikan kepada ibu dia. Jadi bapak ibu yang kami hormati, ini dalam cerita ini di kitab Suratul Tasbih bab akil walidain, balasan bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini menyimpulkan banyak hikmahnya. Yang pertama adalah mengingatkan kepada kedua orang tua, sebandel-bandel anak kita, sebenarnya anak kita, maka jangan sampai terlintas di dalam hati kita, terlintas di dalam jiwa kita untuk mendoakan hal-hal yang jelek kepada anak. Ya, ibu ya, terutama ibu, jangan sampai karena anaknya ini disuruh beli lontong saja dan semuanya tidak mau. Kamu ini, saya ini lapar, saya ini capek, gaji ibu ini disuruh beli lontong saja, tidak mau. Durhaka, ya doakan kamu, tak dapat istri. Ini jangan sampai ya, ibu. Yang senangkan apapun kita boleh marah kepada anak, bahkan diharuskan marah kepada anak, tapi jangan sampai terlintas doa yang merugikan kepada anaknya. Kita marah, ya boleh. Kami disuruh ibu, disuruh mama capek di piring, mama capek disuruh minum saja kalau tidak mau. Ya, dimarahi. Ya, kenapa? Karena doanya ibu kepada anak ini bagaikan doanya seorang nabi kepada umatnya, yaitu istijabahnya. Ya. Jadi kalau kita ini ada anak-anak yang nakal, semuanya yang terpenting kita ini nakal, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita doakan saja. Disuruh gini tidak mau, itu tidak mau. Ya, dan doakan di dalam hati ya. Mudah-mudahan besok sadar, mudah-mudahan besok berubah, mudah-mudahan besok
Ini adalah yang pertama. Yang pertama, jadi ibu-ibu ya, jangan sampai terlintas doa yang jelek kepada putra putri kita. Kenapa? Karena bagaimanapun putra, kalau dia mempunyai nasib yang tidak baik di masa depannya, maka dia nanti yang susah juga kedua orang tua. Lalu banyak putra kita ini yang melaksanakan ini sebagainya, yang malu juga kedua orang tua. Dan juga lagi Bapak Ibu yang akan hormati, hikmah daripada cerita ini memberikan pengertian bahwasanya bagaimanapun apa saja yang terjadi, seorang anak ini tetap diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua, tetap diwajibkan untuk ridho ataupun restu daripada kedua orang tua. Juga katanya Allah Subhanahu wa taala bisa menjelaskan dalam surat Al-Isra, mungkin kalau tidak salah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan alla ta'budu, jangan sekali-kali kita menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan juga kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ini Bapak Ibu, dalam segi penyembahan, dalam segi kebaktian, bakti, restu, ridho, dan juga kemurkaan, ini seakan-akan Allah menyamakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terletak pada kita kedua orang tua. Ini seakan-akan sama. Ini seakan-akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan kedua orang tua ini seakan-akan sama. Kalau tidak dapat ridho daripada kedua orang tua, Allah pun tidak meridho. Ridho Allah di ridho walidain. Ini segenting apapun, kalau bersangkutan dengan kedua orang tua, ini yang tetap didahulukan adalah orang tua. Bahkan Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalau orang laki-laki, ini sampai mana batasan seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua? Ini kalau orang laki-laki mulai dia lahir ataupun mulai dia dewasa sampai dia meninggal. Ya. Kalau orang laki-laki juga suami saya, ya, suami jangan sampai dikalahkan oleh istri. Ini yang terjadi. Ya, baik. Ini adalah hikmah daripada cerita di dalam Daratul Beraplikasi. Ya, kami Bapak Ibu tidak mengatakan bahwasanya yang terjadi kemarin di Masjid Agung Sibolga ini tidak mengatakan dia orang yang tak dapat restu daripada kedua orang tua, tidak. Cuma seakan-akan ini adalah, cuma kami teringat dengan cerita yang ada di Beraplikasi. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Juga di sana Allah memutuskan kepada kita, mendekatkan kepada kita, sehingga andai kata kedua orang tua sudah menginjak kepada umur yang tua, tidak dia menginjak umur 50 tahun, 40 tahun ke atas umpamanya, maka
Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini berkata itu kata-kata yang menyakitkan. Bahkan kita ini dianjurkan untuk berkata kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang baik. Kau lakukan iman, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus sekarang bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, ibu bapak kami sudah meninggal, bahkan kami ini tidak tahu kepada wajah ibu kita, tidak tahu kepada wajah bapak kita umpamanya. Tapi sejadi kita ini ditinggal waktu kecil. Kalau menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka di sana katanya Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, maka berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, maka ucapkanlah doa Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kedua orang tua masih ada, kita ini bisa memberikan doa, ya, bisa memandikan, dia bisa sakit, kita bisa dijemputnya, mengijaknya dan sebagainya, menjemputnya. Tapi kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, berbakti, cara berbakti kita kepada kedua orang tua adalah mendoakan dengan ucapan kata-kata Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Bapak Ibu, ini ada suatu makalah dari orang ulama. Barang siapa seseorang yang setelah mendengarkan azan, mengucapkan Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dia dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita ini setelah azan bukan cuma Allahumma rabbal alamin wa kita saja, ya. Jadi setelah azan kita ini sempat-sempatkan berdoa yang lain. Atau kalau kita ini ada di masjid seumpamanya, setelah azan kita berdoa Allahumma rabbal alamin wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah. Kemudian kita ini melaksanakan salat sunat qabliyah. Maka setelah salat qabliyah sempatkan lagi berdoa kepada Allah wa rabbana atina fid dunya Allahumma firli. Kalau boleh Allahumma firli ini dibaca 5 kali. Ya, dibaca 5 kali. Kalau yang tadi setelah azan, baca doa setelah azan, kemudian melaksanakan sholat qabliyah. Setelah melaksanakan sholat qabliyah kan masih ada dijawab pada sana berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang lain Rabbana atina. Kemudian ditambah dengan Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini baca doa itu sebanyak 5 kali. Maka niscaya kau akan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan lagi Bapak Ibu yang kami hormati, karena doa setelah azan mustajab. La yuraddu du'a ba'dal adzan. Doa yang paling istijabah ini adalah doa setelah azan, antara azan dan iqamah. Ya, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala suatu doa yang dilantunkan, yang diucapkan setelah azan, antaranya azan dan
dan iqamah. Jadi selalu belum iqamah kita perbanyak doa apa saja. Ya, doa apa saja. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, jelas ini kartu ini dan usaha dengan bagian tauhid atau bagian intinya seperti kita ini. Yang mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan adalah cerita ini, adalah kehidupan kita sehari-hari bersama kedua orang tua, ataupun bagaimana kalau seandainya orang tua kita ini, orang tua kita kami berusaha orang nakal ataupun orang lain agama. Ya monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya, tetap di dalam hati saya ada kanjalan bersama orang tua. Ada? Sama orang tua. Ya, apa itu? Ada kanjalan di dalam hati saya sama orang tua. Selagi hidup orang tua saya itu kan kata orang kan, kalau orang tua udah pada kembali anak kecil gitu. Ya. Jadi saya dulu waktu belum sakit parah, jadi pertama ibu. Jadi ibu ini sakit, saya balik di sini gitu dan merawat ibu. Tetapi sekali-kali kadang-kadang orang tua dikasih paham, jadi agak nggak menerima gitu. Jadi kadang-kadang marah gitu kan. Jadi kan kadang-kadang anak juga lama-lama itu agak menekan juga gitu kan, kalau orang tua nggak dikasih tahu, nggak ini gitu kan. Nggak apa namanya, nggak ngerti gitu kan. Padahal anak ini dan karena ibu saya sering berkeluyuran gitu kan. Jadi saya jangan lama, jangan berkeluyuran nanti jatuh, tidak marah gitu saya, marah. Atau kita jangan apa, kalau dikasih makan ini apa itu agak marah juga gitu. Jadi saya dalam hati saya ada sedikit ini gitu kan, jengkel gitu kan. Tapi saya tetap kembali lagi membaca istighfar gitu, astagfirullahaladzim ya Allah, langsung ke mohon maaf ya, takut ada saya. Orang tua ya. Terus kedua kalinya bapak itu juga. Jadi ya kerjakan gini aja. Jadi saya ganjalan dalam hati saya, apakah saya benar-benar dosa gitu. Jadi ada ganjalan ya Allah. Nah, ke orang tua, nah itulah yang jadi ganjalan saya. Apakah saya ini dosa nih ke orang tua gitu, durhaka ke orang tua. Kalau ada hati yang agak jengkel ke orang tua, tetapi jengkel itu bukan apa namanya, bukan ini supaya orang tua kan kadang-kadang kan cocok sama saya, takutnya celaka atau kemana, dia enggak dikasih tahu kalau udah enggak ini gitu kan. Itu jadi ganjalan saya lah, apakah saya dosa. Saya kalau ingin ke sana nanti jadi bagaimanapun saya menyikapinya yang betul gitu ya. Ini udah tidak ada dua-duanya. Itu aja lah kan yang ganjalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Gampang enggak? Ya ini ibu mungkin ada yang lain. Bapak menanyakan kalau bebas apa?
Ibu tak ada. Tak mau. Jadi ya kami langsung jawab ya. Untuk menyikapi orang tua yang sudah tua kita, ya. Di sana juga dijelaskan di surat Yasin ya. Waman nu'ammirhu nunaqqisu Jadi barang siapa orang yang diberikan keistimewaan dari Allah SWT, barang siapa orang yang dipanjangkan umurnya, nunaqqisu, maka Allah SWT akan mengembalikan kepada asal kejadiannya, yaitu kepada sifat kekanak-kanakan. Ini bagi orang tua kita ini, makanya kita ini harus sadar ya, bukan cuma tahu berbakti saja, tetapi harus mengingat kepada ayat yang lain. Itu di dalam surat Yasin, barang siapa orang yang diberi umur panjang, siapa saja, maka katanya Allah SWT, dia akan dikembalikan kepada umur kecilnya. Jadi sebagaimana ya, orang tua kalau sudah umurnya ya usia, yaitu kembali seperti anak kecil. Di samping sifat-sifatnya, di samping juga jiwanya. Ya, ini badannya, giginya juga tidak ada, waktu kecil tidak ada gigi, pada tua juga giginya tidak ada. Ya, yang kemarin dia sehat, kuat. Ya, kemudian setelah tua ini kesehatannya tidak ada, lemah. Itu juga waktu kecil dia tidak punya kekuatan itu fisiknya. Dan juga ulama juga menafsirkan Allah SWT itu mengembalikan kepada seperti anak kecil, seperti sifat-sifatnya. Bagaimana? Ya, orang tua dulu, anak-anak kecil dia ingin dimanja. Anak kecil kan, anak kecil dia ingin disayang. Begitu juga kalau sudah menjadi orang tua, dia ingin dimanja, disayang. Ya, ingin dimanja, disayang. Juga makanan-makanan yang diberikan, ya tidak mau es krim saja tidak mau, tapi mau momoyo. Ya, kalau sudah menjadi orang tua, bahkan yang tidak diprogramkan dimakan oleh dokter, jadi ini dimakan itu anak kecil. Ya, harus tahu kepada ini. Sehingga kalau sudah tahu masalah ini, juga hari kepada tadi imma yang nunganaka indatal ibaroh ta'aduhuma awilahuma. Kalau sudah orang tua menginjak umur 40 tahun ke atas atau boleh 60 tahun, ya, maka kita ini jangan sampai berbuat kasar kepadanya, mengatakan saja kita ini tidak boleh. Hanya sebagaimana kita ini harus patuh kepada beliau berdua dengan apa yang dia inginkan. Apalagi kalau sudah menjadi orang tua, ya, orang tua juga sakitnya semuanya juga tidak bisa diarahkan ke semuanya lagi. Kan ada kadang-kala ya orang yang mengatakan, oh ini tidak boleh makan ini. Kadang-kala ada yang mengatakan, udah bapak kan sudah tua, apa-apa harus makan. Kan ada yang gitu, sudah tua walaupun sakit tidak apa-apa. Kan ada yang bilang begitu. Apa tujuannya? Untuk yang menghormati orang tua yang sebelumnya. Yang semacam itu juga kita ini ambil dengan secara bijak. Dan hal yang semacam itu, andai kata dalam hati kita ada rasa yang bukan-bukan, ya, yang memang termasuk berdosa, masuk dosa. Tetapi nanti kalau kita ini karena tidak ada unsur kesengajaan, karena ada unsur dengan kasih sayang, karena cinta sebagainya, nah mungkin ya kasih sayangnya dan cintanya kita kepada kedua orang tua ini bisa mengalahkan keresahan yang ada di dalam hati.
dia anak kecil, ya minta es krim semuanya, dia batu, kamu minta es krim saja, udah dimarah-marahi. Ini kan demi anak, ya. Jadi marahnya kita kepada anak ini dikalahkan dengan kasih sayang kita, sehingga orang tua itu tetap dikatakan orang tua yang sayang, ya. Anak yang semacam itu juga dikatakan ya anak yang sayang. Kalau mengatakan gimana dosa banyak, ya tetap dosa, tetapi dosanya ini dikalahkan dengan rasa penghormatan kita, dengan rasa kasih sayang kita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua selalu keluar, nanti bu, jangan keluar bu, jangan keluar, nanti apa kata orang, dikiranya tidak dirawat, dikiranya tidak ini sebagainya. Tidak, saya tidak mau keluar saja. Nah, kan karena itu mobil lagi ibunya. Kalau sudah orang tua mobil, bahkan ada. Ini kemarin juga kami didatangi oleh orang. Ustaz, gimana Ustaz? Ibu saya katanya, ibu saya Ustaz, kalau kepada saya dia ngomel terus. Tetapi kalau ke adik saya, adiknya perempuan. Tapi kalau adik saya Pak Ustaz, dia bukan main. Dia sayangnya dan sebagainya. Kalau ke saya Pak Ustaz, ini dia nggak mau. Padahal Pak Ustaz yang memberikan nafkah, saya tiap bulan ngasih Pak Ustaz katanya. Saya bukan ngasih kepada orang tua saja, tetapi kepada adik saya Pak Ustaz. Ini belanja adik saya yang mencukupi, belanja orang tua saya yang mencukupi. Tetapi Pak Ustaz, kalau ke saya, ini saya kadang-kadang tidak mau. Disuruh tinggal di rumah saya, tidak mau. Kalau saya menjenguk, dia seakan-akan tidak melayani. Tetapi kalau ke adik saya, ini bukan main. Kalau dibawa saya sebentar saya ke rumah saya, katanya ini sudah mau pulang, mau tidur di rumah lagi sebagainya. Ini adalah cobaan. Jadi hal yang semacam itu, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah akan melebihkan ketingkatan pahala kita kepada Allah. Yang penting kita sabar. Ya namanya orang tua, ya namanya orang tua. Cuma Bapak Ibu yang kami hormati, di samping tadi ini selalu membaca istighfar, jangan lupa untuk membaca doa Allahumma ighfir. Apalagi kalau orang tua kita ini sudah meninggal. Ini ada dua cara ini Bapak Ibu yang kami hormati untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ini ada dua cara. Ini yang paling ampuh. Dua cara itu yang paling ampuh. Yang pertama adalah doa tadi, Allahumma ighfir dzunubi. Kemudian yang kedua, ini katanya ulama yang paling ampuh untuk menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghapus kepada kesalahan-kesalahan kita kepada kedua orang tua waktu orang tua berada, jadi adalah bersedekah untuk orang tua. Bersedekah untuk orang tua. Dan sedekah yang paling ampuh dijelaskan lagi. Sedekah yang paling ampuh ini adalah antara makanan dan minuman. Ya, makanya tradisi di kampung itu, kalau di kampung kami tiap bulan ya kami selalu dapatkan bui jajan dan kopi. Ini dolar Ustaz, ya jajannya satu piring ataupun nasinya satu bungkus kopi. Ini adalah orang-orang dulu itu memang bagus mengamalkan yang sedikit. Kenapa? Karena yang paling ampuh untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal ini doa Allahumma ighfir dan juga bersedekah makanan ataupun minuman. Ini adalah yang paling ampuh. Di samping kita ini juga menyayangi orang-orang kerabat orang tua.
kerabatnya orang tua saya juga. Ya. Tapi yang paling ampuh itu doa Allahumma firli dan juga bersedekah. Tahu di tradisinya ada apa? Kalau kampung ada ya. Ini kalau kampung tiap duka ya. Bagi yang sempat dan bagi yang mampu. Jadi kalau di kampung kami kadang ada 3 orang, 4 orang ya. Kadang ada yang dibungkus ya. Kadang di Tampan, Doyan, ya, yang datang ke rumah kami. Bahkan kami ketika pulang pun banyak, ya. Di setelah asar sudah ada setelah asar yang mengantarkan. Doa arwah, bukan itu saja. Jadi kita tahu orang. Ya. Ini adalah yang paling besar, yang paling ampuh, amalan yang paling ampuh untuk menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal adalah doa Allahumma firli dan juga bersedekah makanan. Ya, berikan kepada orang terima ini jajan ya diantarkan atau dipanggil yang mungkin dipanggil ke rumahnya makan bersama ya. Ya kan, mungkin ada yang lain? Ya, kamu sebut sih. Kalau sedekah impak karpet Pak untuk atas nama almarhum orang tua? Iya, bagus. Jadi sedekah karpet. Jadi ibu-ibu bapak ya, yang ingin bersedekah karpet. Ya. Masih 2 sub lagi tuh Pak. Nah, masih 2 sub lagi ya. Ini banyak, apalagi karpet dijadikan sebagai amal jariah. Ya, kalau amal jariah ini bisa mengalir kepada orang yang bersedekah, dan juga bisa mengalir kepada orang yang lihat. Kalau bisa tiap Jumat ya Pak. Amin. Tiap Jumat. Mungkin tidak ada ya. Ya, itu ya. Jadi kalau dikatakan berdosa pada berdosa, ya dikatakan berdosa, cuma dosanya itu dikalahkan kasih sayangnya dibukanya karena takut terjadi yang jadi luka, takut jatuh, takut diomongi orang, ya. Kalau begini kan memang sesudah ada nenek dalam hati tetap kalau sesudahnya istighfar sampai kalau dipeluk dicium apa ke orang tua tapi tetap ada hati yang ini kakinya gitu. Nah itulah yang jadi Terkait hati, bahkan bukan cuma kepada orang tua, bahkan kita ini kepada istri bahkan jadi muncul masak ini dari masak ini kami kan minta masakan asam pedas katanya jadi sekali ini sudah amalan jam 9 sudah bukan lagi 9 itu sudah bisa ya. Mudah-mudahan ini mari kita berdoa dan juga kita doakan dan tadi sudah ada niatan dengan Fatihah yang meninggal di Masjid Agung Surabaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang ampuni dosa-dosanya, dosa Fatimah ya. Dan tadi yang meninggal di masjid dan juga mudah-mudahan keluarganya lapang dada diberikan yang kesabaran semuanya amin. Ada hadis yang orang yang bersandar susah dikasih pemuda yang meninggal di masjid Agung Surabaya. وقال قول لا وله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر له وارحمه وجنة يأتي غفر وجنة يا أرحم الراحمين يا الله pada segala kami yang jadi kalau mereka berdua ya Allah tempat dengan teman-teman surga dan dalam surga ya mudah-mudahan diberikan alam baik dan segala dosanya dan mudah-mudahan kami semua ya Allah menjadi orang yang benar-benar kepada kedua orang tua
menjadi orang yang berguna bagi kita. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami berikutnya kita selamat mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi